Cintailah produk-produk Indonesia, termasuk Bardi adalah produk lokal dari negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Disiteno, semangat pagi, semangat beraktivitas. Kali ini saya akan mereview sebuah produk ini dari Bardi, yaitu IP kamera indoor PTZ Seino atau CCTV kamera Bardi. Dari kemasannya saja saya sudah begitu excited atau tertarik. Ada satu hal yang langsung menarik perhatian saya, yaitu ada gambar robot, yaitu robot yang merah besar yang ada bagian di depannya ada sebuah kameranya. Seolah-olah Bardi ingin menggambarkan kamera ini bukan sekedar CCTV, tapi seperti robot penjaga rumah kita atau toko kita. Nah, hari ini kita akan lihat apakah kesan smart security itu benar-benar terasa ketika kamera ini digunakan untuk memantau atau menjaga rumah kita. Ini adalah Bardi IP kamera indoor PTZ Seino. Dari namanya saja sudah terlihat dua hal penting. Ini adalah kamera untuk penggunaan indoor dan sudah menggunakan sistem PTZ. PTZ sendiri berarti kamera bisa bergerak ke berbagai arah, sehingga area yang bisa dipantau tidak hanya terpaku pada satu sudut saja. Oke, langsung kita ke unboxing. Oke, sekarang kita buka sahabat Disiteno. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka dan apa isinya. Pertama ini ada box kecil. Kemudian ada styrofoam. Ini ada manual book, buku panduannya, kemudian kartu garansi. Jreng, dan ini yang kita tunggu. Bardi IP kamera indoor PTZ Seino. Di dalam box kecil tadi ada baut atau skrup, lalu kabel powernya, ini untuk bracket, dan adapter atau adaptor satu dayanya. Di sini terlihat unit kameranya sendiri punya bentuk yang cukup simpel dan compact. Warna putihnya juga menurut saya cukup mudah dipadukan dengan interior rumah kita atau toko kita. Di bagian depan kita bisa melihat lensa kamera, sementara bagian bodisnya merupakan mekanisme yang memungkinkan kamera bergerak. Selanjut kita installing Bardi untuk hardware-nya. Jadi kita pasang dulu micro SD-nya. Yaitu tinggal kita buka atau kita arahkan kamera ke atas, lalu ada lubang kecil di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini. Jangan terbalik ya, kalau terbalik dia nggak masuk. Kemudian di samping micro SD ini ada apa tuh? Ada tombol reset. Di samping kirinya ada tombol reset. Oke, untuk pemasangan micro SD sudah selesai. Selanjutnya kita pasang untuk kabel powernya. Ini untuk kabel datanya atau kabel powernya itu panjang sekali sahabat Disiteno. Panjangnya itu sekitar 2 meter, jadi panjang. Biasanya ada yang cuma 1,5
meter saja. Ini 2 meter panjangnya. Kemudian ini untuk adaptornya atau adapter catu dayanya. Cara instalasinya mudah. Jadi kabel data atau kabel powernya yang tipe C. Nah, tipe C ini tinggal kita masukkan di bagian belakang CCTV kita. Nah, kita colokkan seperti ini. Kemudian yang port yang model USB tinggal kita colokkan di adapternya. Nah, seperti ini caranya. Mudah sekali. Nanti tinggal kita colokkan pada stop kontak atau jala-jala listrik PLN. Dan ini untuk bracketnya atau bracket CCTV, dan ini untuk bautnya nanti. Nah, seperti ini nanti untuk pemasangan bracketnya apabila kita atau CCTV-nya dipasang di tembok. Kalau nggak dipasang di tembok, ya nggak usah untuk bracketnya dipasang. Nah, ini saya lepas saja bracketnya karena kita tes dulu, nggak langsung dipasang di tembok. Nah, dan ini ada tertera untuk voltasenya juga di adaptornya, voltase 5 volt, kemudian 1 ampere untuk ampernya. Oke, next langsung kita instalasi ke software-nya. Untuk instalasi software-nya, kalau masih bingung, itu sampean lihat di buku panduannya atau manual booknya. Jadi di sini lengkap cara instalasi software-nya. Di sini untuk cara instalasi software nanti saya percepat videonya karena untuk menyingkat durasi waktunya. Untuk instalasi lebih lengkapnya nanti di video yang lain bisa sampean cek di deskripsi. Di situ nanti ada link video cara instalasi software atau setting-setting uh, seperti sirine, kemudian suara 2 arah seperti itu. Jadi sebelum kita instalasi software, kita siapkan dulu smartphone, Android atau iPhone kita, lalu jaringan WiFi. Jadi jaringan WiFi ini berfungsi untuk live secara real time atau kita bisa melihat secara real time saat kita tidak ada di tempat. Mungkin kita di kantor atau mungkin kita tidak ada di rumah atau di luar rumah. Setelah siap smartphone kita, di sini di buku manual atau buku panduannya ini unduh aplikasi Buddy Smart Home dari App Store atau Google Play. Jadi kalau yang iOS bisa di App Store, yang Android seperti punya saya ini kita unduh di Google Play. Kita pindah saja ke kode QR code-nya atau kode QR-nya. Oke, ini langsung setelah kita pindai atau kita scan kode QR-nya, kita buka tautan saja. Oke, di sini kita disuruh buka di Google Store atau Google Play Store.
Nah, ini yang ini punyanya Samsung, Galaxy Store, sorry, Galaxy Store ini punya Samsung. Bisa kita pilih Google Play Store saja ya, karena takutnya di rumah enggak, bukan smartphone-nya Samsung. Oke, biar jelas. Di sini langsung ada tampilan Bardi Smart Home. Langsung kita install saja. Kita tunggu sampai 100% ya. Nah, ini saya jelaskan sambil nunggu apa dulunya. Kemudian nanti yang kedua, yaitu data akun di aplikasi Bardi Smart Home Anda menggunakan nomor ponsel ataupun email. Lalu nanti akan dikirim kode verifikasi. Kemudian disuruh buat kata sandi. Ini dilihat di panduannya. Kemudian langkah yang ketiga, mengatur ulang perangkat atau reset. Yang ketiga kita mau reset. Kalau reset selama detik hingga kamera mulai penyelip. Kemudian sudah masukkan kartu manipulasi. Nah, kemarin manipulasinya sudah kita pasang waktu instalasi kartunya. Kemudian tambahkan kartu aplikasi Smart Home, klik di pojok kanan atas halaman beranda lalu pilih kamera security dipastikan lebih pada perangkat aktif, cepat lalu perangkat berikutnya. Seperti ini. Kemudian masukkan nama perangkat buka untuk menambahkan perangkat kamera dan kunci pilih kamera pintar wifi. Masukkan nama jaringan wifi dan kata sandi lalu klik OK. Nah, ini untuk cara menyambungkan nanti. Baca kunci dan pindai dengan kamera. Kita lanjutkan pindai kode QR di ponsel Anda dengan kamera. Dengan ada perintah dengan penyelip. Oke, ini untuk download Bardi Smart Home sudah selesai. Langsung kita buka saja. Oke, ini ada notifikasi. You understand the importance of privacy and operation and use of emotional information. Nah, untuk selanjutnya, when you click you have to accept all the application rights and use ini kita pilih agree untuk melanjutkan. Nah, ini kita pilih registrasi ini di sini berarti kita sama yang buat data di smartphone. Ini banyak register. Nah, ini kita masukkan email kita. Maaf, ini kita skip dulu ya untuk email. Nah, ini sudah bisa. Tadi karena jaringannya kurang bagus, jadi dia akan putus-putus seperti itu. Nah, ini sudah bisa. Sudah bisa connect sekarang. Nah, tergantung juga jaringannya. Kalau jaringannya kurang bagus, dia akan putus-putus. Jaringan WiFi-nya maksudnya. Oke, untuk setting software-nya sudah selesai. Coba sekarang nanti kita cek seperti mood untuk malam atau night vision, kemudian live view video record, kemudian PNT monitor atau motion tracking. Apabila ada pergerakan orang di sekitar, apakah dia akan mengikuti orang tersebut. Sobat Disiteno, saya jelaskan sedikit mengenai fiturnya dari CCTV Bardi Smart Home ini. Di sini kita klik ya. Nah, mana ini? Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Dari atas sini dulu saja ya. Dari atas ini ada HD. Nah, ini ada HD, ada SD. Jadi ini untuk kualitas gambarnya. Kalau HD nanti kualitas gambarnya kurang halus. Kita pilih HD. Nanti tergantung koneksi internet. Kalau koneksi internetnya kita bagus ya kita pilih HD. Kalau koneksi internetnya jelek ya kita pilih HD. Nanti kalau itu pengaruhnya ke tampilannya itu patah-patah seperti itu juga. Kemudian di sini ada speaker. Nah, kemudian di sini ada speakernya. Nah, kita mute seperti itu. Kemudian di sini ada zoom yang ini. Zoom atau dibesarkan videonya seperti ini. Lalu di sini untuk screenshot. Nah, ini untuk screenshot. Nah, ini. Jadi untuk men-screenshot gambar. Lalu di sini ada mic atau di sini hold to talk. Jadi nanti umpama ada tamu di luar bicara ngomong, nanti kita akan kedengaran di aplikasi smartphone kita atau di komputer atau di PC kita. Kemudian ini untuk record. Ini untuk record, merecord live videonya seperti itu. Oke, dan ini hanya untuk minimize fiturnya saja. Untuk playback, playback ini untuk play atau melihat hasil live atau record kita di menit berapa, jam berapa. Nah, ini untuk ngeceknya di sini ada 2 penyimpanan.
Nah, saya rubah kameranya. Ada dua penyimpanan, cold storage sama local storage. Jadi kalau cold storage kita harus berlangganan dulu. Kemudian kita pilih yang local storage saja. Nanti kita recordnya di menit berapa, nanti kita cari di sini. Atau mungkin di hari apa, di tanggal berapa, nanti di sini. Nah, di sini ada today, hari ini atau kemarin. Kemarin karena kita baru hari ini ya, tinggal di sini hanya today saja. Kita back. Kemudian ini ada galeri. Galeri ini untuk video yang sudah kita screenshot atau kita record. Lalu ini untuk colornya. Untuk colornya itu ada like sama drag. Nah, kita pilih saja like atau drag. Kalau drag nanti seperti ini. Tergantung kesukaan. Kalau like nanti seperti ini. Cerah seperti ini. Untuk private mode. Jadi ini untuk private mode. Jadi untuk private mode ini nanti tidak ada tampilan di device kita atau di handphone ataupun di PC ya. Di PC juga akan tidak ada tampilannya atau di laptop. Untuk nyalakan ya kita nyalakan lagi. Oke. Di PC ya kita harus retry lagi. Nah, kita retry lagi, dia akan connection video. Nah, ini sudah koneksi lagi. Lanjut kita ke fitur. Nah, ini FDR, WDR. Nah, ini untuk kecerahan saja. Kecerahan gambarnya saja. Ini untuk night mode. Jadi nanti malam itu gimana kalau nggak ada lampu atau pencahayaannya kurang seperti itu. Nanti malam kita coba. Kemudian anti flicker. Nah, jadi nggak ada flick. Lebih halus seperti itu gambarnya. Ini nanti ada pilihannya 50 Hz sama 60 Hz. Ini standarnya 50 Hz. Lalu ada volume, device volume. Jadi ini untuk volumenya, besar kecilnya suaranya. Seperti itu. Sorry. Lanjut kita ke bawahnya. Motion tracking. Jadi untuk lokasi trackingnya, pencarian lokasinya. Ini bisa kita aktifkan. Kemudian motion detection. Jadi kamera akan mendeteksi pergerakan dari orang atau di sekitar kita. Suara dia juga akan terdeteksi juga seperti ini. Gerak sendiri. Dengan catatan kalau suara ya ini sound detection ini diaktifkan. Dia akan mengikuti pergerakan di mana ada suaranya seperti itu. Kemudian ini sirin atau sirine. Sirine kalau kita tekan tombol on, di kamera akan muncul suara sirine tiut-tiut seperti itu. Mudah-mudahan terdengar ya. Muncul suara sirine seperti itu. Ini saya harap mudah-mudahan ada perbaikan software untuk body smart HP kamera. Jadi sirine ini bisa kita setting secara otomatis. Sebagai contoh, umpama ada kebakaran, ada asap mengepul, kemudian secara otomatis sirine akan berbunyi. Mungkin ada kebakaran, kita waktu tidur, kita nggak tahu, sudah ada asap, belum apinya membesar, baru ada asap, sirine berbunyi. Jadi kita bisa menyelamatkan diri. Mudah-mudahan ada perbaikan seperti itu untuk body. Kemudian ini edit. Edit ini hanya untuk mengedit device-nya saja. Oke. Kemudian ini untuk ini untuk manual ya. Kita ini menggerakkan manual seperti ini. Tanpa kita menggunakan manual, sudah dia bergerak secara otomatis karena ada motion detection-nya. Ini untuk mall-nya seperti itu. Kita back saja. Nah, ini untuk multi video preview. Nah, ini nanti bisa sampai 16 channel maksimal.
Nah, 16 channel, banyak sekali. Jadi kita ke all new. Nah, ini nanti kalau ada device atau kamera yang kita install lagi, nanti ini akan muncul di sini. Karena ini kameranya cuma satu, otomatis device-nya cuma satu yang akan terdeteksi. Seperti itu. Kita back. Nah, ini untuk room list. Room list belum ada. Nah, ini untuk kamera kita. Kemudian di bawah ini ada sign. Seperti ini. Ini belum ada apa-apanya ya. Kemudian ini mall. Mall. Kok nggak ada ya? Oh, ini ada produk-produk dari Brady, semua ada di sini. Ini agak lag. Mungkin ada yang mau cek-cek barang seperti ini baru keluar. Nah, seperti ini. Ini untuk mall atau tokonya dari Bardi. Seperti ada SSD, seperti ini. Oke, ini kita ke Smart. Smart itu ada Cozy Home. Cozy Home, ini apabila ada ekosistem di rumah kita selain Bardi, mungkin ada smart TV-nya, kemudian ada mungkin AC seperti itu, kita bisa akan terkoneksi satu sama lain dengan ekosistem teknologi dari smart home Bardi. Kemudian multi preview yang tadi ini lainnya. Nah, ini penyimpanan awan, kita harus berlangganan, patroli kesehatan. Nah, ini juga harus berlangganan. Pesan AI, ini juga harus berlangganan. Kemudian ini Alexa, ini aplikasi pihak ketiga ya. Aplikasi pihak ketiga. Kemudian di My, ini home management, jadi untuk memanage mungkin kita create home, mungkin ada kamera lagi, nanti dibuat ruang tamu, kamar tidur, seperti itu. Lokasinya kita set, kemudian namanya kita setting seperti itu. Karena ini kameranya cuma satu, kita udah join home. Jadi join home ini kita menginvite atau mengundang, mungkin ada saudara kita mau kita share kondisi, sama-sama cek kondisi rumah, itu kita bisa invite seperti itu. Oke, ini sama seperti tadi. Nah, ini untuk fitur-fiturnya dari smart home. Oke, saya ulangi sahabat Disiteno. Nanti untuk cara install lebih lengkapnya di video yang lain ya. Tadi untuk cara install softwarenya saya percepat karena untuk mempersingkat waktunya. Karena waktunya kalau nggak dipercepat panjang sekali. Oke, lanjut kita ke pengecekan untuk bracketnya ya. Bracketnya kita pasang. Nanti hasil videonya seperti apa. Ya. Ini untuk sementara saja kita menggunakan double tap. Kita double tap saja. Dan ini hasil kita tes bracket ya. Tes bracketnya, yang ini tampilan di... Nah, itu foto modelnya. Modelnya lagi lewat jalan-jalan, terindikasi itu. Nah, ini yang tampilan di smartphone dan ini tampilan di laptop saya. Bagus, bagus, bagus. Oke, ini untuk tes bracketnya. Kita taruh di atas seperti ini. Untuk tes bracketnya. Ini sementara pakai double tip saja untuk tesnya. Sekarang coba kita simpan di laptop kita ya. Berarti di sini tinggal kita arahkan kursornya ke sini. Nah, ini ada
speakernya, kemudian ada record, ini ada screenshotnya, ini ada mic, ini ada resolusinya, ini untuk ukuran gambarnya, ini untuk menggeser secara manual kanan kiri seperti itu. Coba sekarang kita record, kita simpan. Nah, ini sudah ngerekord. Nah, di sini langsung tersimpan di sini. Nah, ini ada berapa menitannya di sini terlihat jelas. Nah, jadi bisa kita record juga dari sini. Nah, kita cek saja di sini. Nah, ini hasil recordnya ada 3 tadi. Nah, ini untuk hasil recordnya tadi. Hasil record dari kontrol di mana ya tadi, di laptop kita, kontrol dari laptop kita. Nah, dan ini ke hasil recordnya tadi. Baguslah menurut saya. Sahabat di Sitino, kita lagi ini coba akses lewat jarak jauh ya. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Wes, Halo. sahabat di Sitino, sekarang kita tes untuk fitur two-way talk atau berbicara dua arah. Oke, kita aktifkan call. Tes, 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 tes. Nah, di sana ada suaranya. Oh, feedback ya. Ini saya record. Tes, tes. Minta tolong salah satu ngomong di sana. Terserah ngomong apa. Sampai ngomong wes. Tes, Lagi-lagi. tes, tes. Oke, nah itu di sana ada teman PKL yang nyoba memberikan suara. Nah, untuk two-way talk atau berbicara dua arah normal, nggak ada kendala. Tes, tes. Oke, sahabat di Siteno, kita sekarang record alarm ya. Nanti kalau ada pergerakan orang, nanti alarmnya akan berbunyi. Sekarang minta tolong Mbak ke sana, nanti sampai bergerak, nanti ada alarm yang berbunyi, yaitu sampai record ada alarm berbunyi, nanti biar suaranya terdengar. Itu ada alarm kita bergerak, dia akan alarm. Sahabat di Siteno, waktunya kita tes night vision-nya. Ini masih ada lampu penerangan. Coba kita matikan, kemudian saya akan mendekati kameranya, kamera CCTV-nya, apakah masih bisa mendeteksi pergerakan manusia. Oke, kita tes night vision-nya, kita matikan lampunya.
Oke, kamera masih bisa mengenali pergerakan manusia. Sekarang saya nyalakan lagi lampunya, apakah langsung bisa berubah ke color dari hitam putih? Oke, dia langsung berubah jadi warna setelah ada lampu penerangan. Oke, sahabat Disiteno, ini untuk tes night visionnya. Maaf, feedback sekali. Sahabat Disiteno, cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa? Saya baru tahu juga browsing-browsing sebelumnya, ternyata Bardi itu produk asal negara Indonesia. Oke, setelah saya mereview produk dari Bardi, Always in Control, IP Camera, Indoor, ETZ, Seno, semua fitur-fiturnya lengkap dengan harga yang cuma 300-an ribu, CCTV only, fitur-fiturnya lengkap, berjalan dengan normal seperti night mode, kemudian anti flicker, lalu motion tracking, motion detection, sound detection, kemudian sirine, two-way talk, jadi berbicara dengan dua arah, lalu kita kontrol atau kita akses lewat laptop atau PC, lalu kita kontrol atau kita akses lewat jarak jauh, berjalan dengan normal. Jadi dengan harga 300-an ribu menurut saya worth it sih, menurut saya ya. Itu kelebihannya. Kemudian sebagai catatan atau kurangan untuk mungkin bisa diperbaiki untuk Badi, entah mungkin di tipe yang mahal atau entah mungkin yang di tipe-tipe dengan budget yang minim ini, low price. Untuk sirine mungkin dikasih sensor seperti itu, menurutku umpama ada kebakaran, keluar asap dari kebakaran, sebelum apinya membesar, kemudian sensor mengenali asap tersebut, sirine akan berbunyi. Jadi umpama kita di rumah tidur terlelap, ada sirine yang keras dari ini satpam kita ini, Bardi Always in Control ini, akan muncul suara sirine, baru kita akan bangun menyelamatkan diri dari kebakaran dan insya Allah akan terselamatkan dari jilatan api. Semoga saja tidak terjadi pada kita semua untuk jilatan api neraka. Amin. Oke, sahabat Disiteno, sekali lagi cintailah produk-produk Indonesia. Isi Tekno, otak-atik laptop, printer, komputer, smartphone. Solusi teknologi kamu. Yeah, apa aja nih? Yeah. Laptop keren, komputer cepat, printer lancar, kerja makin hemat, CCTV aman siang dan malam, smartphone terbaru semua nyaman, jual beli dan servis terpercaya, cepat tanggap kualitas juara, datang saja tanpa ragu, Disi Tekno selalu bantu kamu. Disi Tekno pilihan paling oke, teknologi lengkap, harga bersahabat, hey, servis cepat, hasil memukau. Sampai di sini dulu untuk review kami. Bardi Always in Control. IP kamera, indoor, PTZ, Sino. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.